anak itu berikan yang terbaik dan doakan yang terbaik. Kalau kita hanya berharap anak kita hebat tapi tidak diberikan yang terbaik, gak mungkin bisa terwujud. Maka tidak ada anak itu yang bodoh. Tinggal bagaimana kita memotret anak kita. Bukan hanya bentuk tubuhnya yang baik, diberikan pendengaran sam'a, absor, afidah, lengkap kita diberikan oleh Allah. Tetapi tidak kita fungsikan dengan sebaik-baiknya. Telinganya sering diperdengarkan yang buruk-buruk, matanya sering diperlihatkan yang buruk-buruk, hatinya dirusak oleh orang tua kadang-kadang. Orang tua yang merusak anak-anak itu. Coba mulai saat ini perdengarkan telinganya itu dengan suara lantunan ayat Quran dari ayah dan ibunya. Hindarkan yang namanya sakitnya aku di sini, itu hindarkan semuanya. Jangan ada suara-suara yang nanti merusak anak-anak kita sendiri. Karena pintu masuknya ilmu, Bu, itu dari 3. Dengaran inilah pintu masuknya ilmu yang pertama. Ketika suara-suara yang buruk yang masuk pada diri anak kita, maka anak kita bisa mengucapkan. Karena sumbernya dari telinga, maka dia bisa mengucapkan. Kalau saya melihat tadi, Pak, orang tua tentunya bahagia setelah melihat penampilan anak-anaknya. Saya jarang melihat ada penampilan yang semua anak dilibatkan. Dan saya tadi tanya sama Pak Nazar, Pak, semuanya dilibatkan? Iya, Pak, semuanya saya libatkan. Apa yang sebenarnya kami lakukan itu semuanya adalah untuk kegiatan-kegiatan pendidikan dan juga untuk sosial. Untuk itu saya merasa berbahagia ketika diundang sama Pak Nazar. Pak, bisa hadir di Balong Bendo, insya Allah kami akan hadir. Kenapa? Ketika kita bicara tentang pendidikan, Masya Allah itu sungguh luar biasa. Tahun 2007 yang lalu Bapak Ibu, ketika rame-ramenya ujian nasional, saya salah satu yang menolak ujian nasional. Kemudian saya diminta oleh teman-teman di Surabaya, Pak, protes saja, membuat orasi. Saya bilang tidak. Saya hanya ingin membuat sebuah karya, dan karya itu bernama pendidikan berbasis karakter. Tahun 2007 kami kirim konsep itu ke Pak Profesor Bambang Sudibyo, Menteri sebelum Pak Nuh. Kemudian saya diberi surat pengantar, Pak, tolong diuji cobakan lagi. Alhamdulillah tahun 2010 ketika dicanangkan pendidikan karakter, buku yang saya tulis ada sekitar 10 seri, dibedah sama Pak Nuh, ya, Profesor Dr. M. Nuh. Kemudian saya diminta menjadi fasilitator desain pendidikan karakter. Oke, kami akan bicara terkait dengan anak produk sukses. Bapak Ibu, tidak ada anak yang gagal. Kalau ada anak gagal, itu bukan karena kesalahan Allah, bukan kesalahan anak itu sendiri. Saya masih ingat ketika 3 tahun yang lalu bersama dengan Andi F. Noya di Hotel Platinum Kalimantan ketika diundang oleh Astra Internasional. Beliau mengatakan begini, kalau ada anak yang gagal, itu bukan kesalahan anak semata. Tapi siapa yang salah? Yang pertama, dia belum menemukan guru yang cocok. 1. Yang kedua, orang tuanya kurang open. Orang tuanya tidak melihat potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Makanya ketika kami mendesain program karakter itu, kurikulum apapun gak bakalan ngefek. Saya bilang kepada Pak Mendikbud, Pak Anies Baswedan, ketika kami diundang di kantor beliau 4 kali. Kami bilang, ketika pendidikan karakter itu diterapkan, kurikulum apapun gak bakalan ngefek. Kenapa? Kami hanya punya 3 pilar, Bapak Ibu. Pilar yang pertama itu moral. Dahulu kan moral sebelum ilmu. Betapa banyak orang-orang hebat tapi kehilangan moral. Betapa banyak orang-orang pinter tetapi moralnya lemah. Maka yang pertama adalah bagaimana kita desain anak-anak kita dengan pilar yang pertama, yaitu moral. Moral yang pertama, moral kepada Tuhan yang namanya Robbaniyah. Bagaimana sekolah itu mendesain terkait dengan kedekatan-kedekatan kita dengan Allah. Itu dirancang oleh sekolah. Yang kedua, moral terhadap sesama yang namanya insaniyah. Bagaimana sesama manusia.
Kalau kita ingin hidup bahagia Bapak Ibu, ya harus berbuat baik pada orang lain. Karena kalau kita berbuat baik, pasti Allah juga akan memberikan kebaikan kepada kita. Dan tujuan hidup itu adalah hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Itu tujuan. Kalau visi hidup itu menjadi hamba Allah yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Misi kehidupan itu menjadi hamba Allah yang terus beribadah. Dan tujuannya adalah menjadi hamba Allah yang bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mendidik anak dengan bahagia, mengantar anak ke sekolah dengan bahagia, ngajari anak dengan bahagia. Ketika semua kita lakukan dengan cara-cara yang bahagia, maka tujuan hidup akan tercapai. Maka pilar yang ketiga atau yang pertama tadi moral, itu ada yang ketiga, apa? Moral terhadap ilmu. Bagaimana cara menuntut ilmu yang benar? Untuk itu nanti ketika ada yang bertanya, kami menyiapkan 5 buku untuk saya bagi kepada teman-teman yang mau bertanya. Buku yang pertama judulnya Anakku Dekatkan pada Allah. Yang kedua, Anakku Jadilah Orang yang Bermanfaat. Yang ketiga, Anakku Jadilah Dirimu Sendiri. Yang keempat, Getaran Doa Bunda. Karena hari ini atau kemarin itu hari Ibu, saya berikan salah satu buku berjudul Getaran Doa Bunda. Dan yang kelima, Satu Hati Dua Cinta. Apa artinya satu hati dua cinta itu? Guru itu hatinya satu, tapi cintanya terbagi antara rumah dengan profesi. Judulnya ini, makanya kalau judul ini dibaca oleh ibu tepat, tapi kalau dibaca bapak ini mengkhawatirkan. Judulnya saja Satu Hati Dua Cinta. Nah itu, makanya ini seorang ibu yang bekerja hatinya satu Pak, tetapi cintanya dua. Bagaimana dia membagi cinta antara di keluarga dan cinta yang ada di profesinya itu. Itu yang kami tulis. Dan alhamdulillah ini banyak hal yang sudah kami dapatkan. Oke, baik, kami kembali pada persoalan. Kemudian moral yang keempat itu moral terhadap lingkungan. Bagaimana kita menata lingkungan dengan sebaik-baiknya. Itu baru pilar yang pertama saya sampaikan kepada waktu itu Mendikbud. Mendikbudnya saat itu masih Pak Profesor Anies Baswedan. Nah, kemudian yang kedua, itu kecerdasan majemuk. Setiap anak cerdas Bapak Ibu, tidak ada anak yang bodoh. Cuman kadang-kadang kita saja yang enggak sadar. Ketika anak kita enggak nurut, kamu itu nak susah diatur. Kamu itu nak kok susah sekali untuk nerima pelajaran. Kadang-kadang muncul ego kita, kadang-kadang muncul rasa sombong kita. Makanya Yai Maimun Zubair sebelum meninggal beliau menulis dan tulisannya sangat indah. Apa tulisannya? Jadi guru jangan berharap anaknya pinter, jangan hanya berharap anaknya pandai. Loh kok gitu Pak? Iya. Karena kalau kita hanya berharap anak kita pinter, anak kita pandai, andai kan anak kita nggak pinter, nggak pandai, guru itu akan muncul kadang-kadang rasa egonya, rasa sombongnya. Apa rasa sombong munculnya? Nak diajari dari tadi kok nggak bisa-bisa, dasar. Itu muncul rasa-rasa seperti itu. Tapi apa kata Yai Mun Zubair? Anak itu berikan yang terbaik dan doakan yang terbaik. Kalau kita hanya berharap anak kita hebat tapi tidak diberikan yang terbaik, gak mungkin bisa terwujud. Bapak Ibu, kalau waktunya terima rapot seperti ini, saya dulu ketika di Gresik Bapak Ibu, itu selalu berbesmili Bu. Tetapi saya masih ingat, makanya saya itu kadang-kadang merasa, ya Allah, mana mungkin sih saya yang dulu seperti itu, kemudian sekarang harus keliling seluruh Indonesia. Bahkan sampai ke luar negeri, nggak ada yang menduga. Karena apa? Bapak saya itu marbot masjid, kehidupannya sampai meninggal itu hanya tukang azan dan membersihkan masjid. Itu bapak saya. Ibu saya hanya jualan pecel di rumah. Nah, dua hal ini, hal yang kelihatannya nggak mungkin saya bisa sampai melanjutkan kuliah sampai ke Australia, nggak mungkin menurut pandangan manusia. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Apa karena kehebatan saya? Bukan.
bukan. Doa-doa orang tua yang tidak pernah kami dengar di tengah malam itu yang mengantarkan saya sampai di sini. Itu bukan karena kehebatan anaknya, bukan karena kualitasnya saja, tetapi doa ibu, doa orang tua ini yang luar biasa. Suatu ketika Bapak Ibu, saya itu ketika hampir setiap terima rapot, saya itu nggak bisa ngambil rapot. Kira-kira karena apa? Tolong dijawab. Kira-kira karena apa saya nggak bisa ngambil rapot? Belum bayar SPP, Bu. Iya. Dan itu setiap kali terima rapot. Padahal sudah saya sambil dengan saya bekerja. Pagi saya bekerja, siang saya berangkat sekolah di pondok. Malam saya ngajari ngaji. Selalu saya isi waktu itu. Apa yang terjadi? Setiap saya terima rapot, saya selalu duduk termenung. Nah, ini masih terngiang. Sampai sekarang saya bilang, jangan sampai ada kata-kata yang menyakiti orang tua sekecil apapun. Karena apa? Teringat masa-masa itu. Saya duduk Bapak Ibu, duduk di kursi, saya diem sambil netes air mata ini. Kemudian yang namanya emak, ya saya panggilnya emak bukan ibu. Waktu di kota saja saya ganti ibu, di desa tetap emak. Yaitu. Jadi emak kemudian keluar, dia tanya ke saya, kenapa kamu kok nangis nak? Iya Bu, saya belum terima rapot. Yang lainnya sudah pada tukar rapot. Ke kakak kelasnya dipindah bukunya itu sudah semuanya. Zaman dulu buku kakak kelas dipindah ke adik kelas. Apa yang dikatakan orang tua? Nak, kamu gak usah mikirin itu nak. Itu tugasnya orang tua. Ya Allah, bahasa itu yang sampai sekarang masih terngiang di telinga saya. Apa yang dilakukan? Maka emak langsung ke belakang. Yang namanya kandang ayam, bebek semuanya dikeluarkan, ditawar ke tetangga. Berapa biayanya ini? Ternyata apa yang dimiliki oleh emak saat itu gak cukup untuk bisa membayar di pondok saat itu. Dia pinjam ke tetangga. Malam itu dia datang ke pondok, datangi bendahara supaya saya bisa nerima rapot. Itu yang sampai sekarang gak bisa saya lupakan. Ini luar biasanya orang tua. Makanya ketika anak saya Bu sekarang punya anak 5. Anak yang pertama alhamdulillah setelah dari Muhammadiyah kemudian ke Gontor. Dari Gontor kuliah, sekarang sudah ngajar. Saya sudah punya cucu. 7 hari yang lalu. Sudah punya cucu. Anak yang kedua saya ajak di sini. Karena saya biasanya kalau kemana-mana saya ngajak anak saya. Supaya tahu ini loh kerjanya ayah. Dan kamu harus bisa melakukan sesuatu. Karena ini adalah memotivasi untuk anak-anak saya. Semuanya saya ajak. Kalau keluar Jawa biasanya saya ngajak istri. Dan kalau saya ngajak istri biasanya saya bilang ke panitia. Pak, saya nanti berangkatnya pakai tiket sendiri. Satunya saya tukar, satunya nanti saya bayar sendiri. Loh Pak, kirim saja KTP-nya Pak, dua-duanya saya bayar. Ini maksud saya yang saya tunggu. Jawabannya seperti itu. Jadi selalu kemana-mana saya ngajak. Kalau ke Malang bermalam semua keluarga saya ajak. Ketika keluar kota, keluar Jawa, istri yang saya ajak. Kenapa? Karena ternyata sesuatu yang menyenangkan itu ketika kami bagi Masya Allah nikmatnya luar biasa. Dan satu hal ketika kita ngajak istri, saya yakin istri saya tidak akan ditaruh di belakang. Makanya guru saya yang kemarin juga pelatihan di Bandung saya bilang, dia cerita, Pak Najib saya nanti ngajak tim, jangan, gak perlu tim. Yang perlu diajak adalah istri dan anak sampean. Apa ceritanya? Ya Allah Pak, istri saya senang sekali Pak. Kenapa? Duduk di sebelahnya dekan, duduk di sebelahnya ini. Itu cara memuliakan istri sampean. Karena itu nanti yang sampean juga akan dimuliakan oleh anak-anak sampean. Saya bilang gitu kepada guru saya. Dia masih usia 28 tahun. Dia wakil kepala SMP di Al-Azhar Kelapa Gading. Karena saya sudah pensiun sebenarnya. Sejak Oktober kemarin Pak saya pensiun. Tapi sama yayasan Bapak nggak boleh pensiun. Bapak kami berikan kantor sendiri. Saya berikan kendaraan sendiri untuk mendesain Head of ATC, Alaska Training Center, membuat standar kualitas Al-Azhar di Indonesia. Dan juga untuk desain berkelanjutan antara TK, SD, SMP, SMA, itu kami yang menyusun itu semuanya. Maka ini yang patut untuk kami sampaikan Bapak Ibu. Anak kita itu produk sukses.
Nah, yang pilar kedua tadi karakter, kecerdasan majmuk yang sekarang baru dipakai di kurikulum Merdeka. Setiap anak cerdas. Maka tinggal bagaimana kita bisa melihat semua potensi yang dimiliki oleh anak kita. Kalau kita tahu potensi, sukses tinggal tunggu waktu. Itu saja. Jadi kalau kita tahu potensi anak-anak kita pacu. Apa yang dia miliki potensi itu. Maka kemudian muncul yang namanya asesmen diagnostik. Di situ kita akan melihat yang namanya diferensiasi konten. Setiap anak punya kekuatan yang berbeda, punya potensi berbeda. Kita desain anak di sekolah, Bu, itu tidak seperti pabrik panci. Ukurannya sama, bahannya sama, fungsinya sama, nggak bisa. Maka tidak ada anak itu yang bodoh. Tinggal bagaimana kita memotret anak kita. Anak saya 5 itu loh, beda semuanya. Yang pertama itu Kori. Suka di mana-mana diundang untuk kiroah. Nah, yang kedua yang saya bawa ini penyanyi. Sampai pernah rekaman dengan The Bagindas di Jakarta. Cuman ketika dia diminta, aku diminta untuk jadi vokalnya di Jakarta, saya bilang jangan nak. Ayah masih belum siap untuk nanti ketika kamu sukses, kemudian ayah dimintai pertanggungjawaban. Ini gara-gara kamu mengizinkan anakmu, maka ketika anakmu sukses semuanya dilepas dan kemudian pertanggungjawaban pada ayah. Dan ayah belum siap itu nak. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah semester 7. Jadi itu ya. Kemudian yang ketiga itu masih ada di Gontor. Beda. Yang keempat mulai SD sudah bisa menulis, mengikuti saya. Sehingga dia sekarang di pondok itu sudah punya karya tulis. Dan yang terakhir Bu, saya punya di usia 50 tahun ditambahi 1 lagi. Jadi anak saya yang terakhir yang nomor 5 masih usia 5 tahun. Kalau saya ngantar ke TK, pertanyaan orang-orang seperti apa? Cucunya ya Pak, saya nggak pernah bilang iya apa tidak. Tapi saya hanya bilang apa saya itu sudah tampak tua. Gitu saja. Dan ternyata bilang itu anaknya, iya itu anak saya. Oke, baik. Dan yang pilar ketiga, apa karakter itu? Kebermaknaan pembelajaran. Apa artinya anak sekolah kalau hanya menggugurkan tugas? Oh kamu sekolah, tapi nggak tahu arti sekolah itu apa. Dapat apa di sekolah itu? Itu yang sebenarnya harus dilakukan oleh sekolah. Maka 3 pilar ini yang paling penting dalam desain karakter, tidak akan terganggu oleh yang namanya kurikulum perubahan. Maka kita akan tetap pada konsep itu. Oke. Nah, kenapa saya katakan setiap anak cerdas? Minimal 3. Yang pertama, setiap anak yang lahir itu punya bentuk terbaik ahsani takwim, ya. Tetapi kata Allah, summa radadnahu asfala safilin, kemudian aku lempar ke tempat yang sehina-hinanya. Kenapa? Dia tidak mensyukuri bentuk terbaiknya. Bukan hanya bentuk tubuhnya yang baik, diberikan pendengaran sam'a, absor, afidah, lengkap kita diberikan oleh Allah. Tetapi tidak kita fungsikan dengan sebaik-baiknya. Telinganya sering diperdengarkan yang buruk-buruk, matanya sering diperlihatkan yang buruk-buruk, hatinya dirusak oleh orang tua kadang-kadang. Maka bukan karena Allah yang menggagalkan, kita sendiri yang merusak anak-anak itu. Itu baru yang pertama. Yang kedua, setiap anak itu fitrah. Fitrah itu artinya apa? Memiliki kecenderungan untuk senantiasa mengilahkan Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran itu terjadi perjanjian ketika anak di dalam kandungan. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala sahidna, betul engkau Tuhanku dan aku menjadi saksi. Loh, itu di dalam kandungan Bapak Ibu. Tidak ada anak kemudian membawa dosa keturunan orang tua. Oh pantes, orang tuanya seperti itu. Enggak ada. Yang merusak anak itu ketika dia lahir. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasironihi aw yumajisanihi. Orang tua yang merusak anak-anak itu. Telinganya dirusak, matanya dirusak, hatinya dirusak. Yang rusak orang tua bukan oleh keturunan. Tetapi baru ketika lahir, maka di situ terjadi perubahan yang luar biasa. Yang ketiga, setiap anak cerdas. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun.
Jadi ketika anak kita itu terlahir Bapak Ibu, miliatan sel otak diberikan oleh Allah, miliatan, bukan ribuan. Ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Bagaimana cara mengaktifkan? Maka Allah memberi yang namanya sam'a, absor, afidah, la'allakum taskurun, supaya kalian menjadi syukur. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, ternyata di dalam Al-Quran itu ada surat Ali Imran, keluarganya Imran. Siapa Imran itu? Bukan Nabi, bukan Rasul, tapi Imran itu penjaga Baitul Maqdis. Nah, dia sudah tua, nggak punya anak. Ternyata istrinya yang bernama Hana. Hana itu istrinya. Makanya anak saya yang perempuan, kebetulan perempuannya 4, laki-laki 1. Tengah-tengahnya semuanya saya beri nama Hana. Hana itu selain istrinya Imran, Hana itu singkatan nama saya dan nama istri saya, Ruhama sama Najib. Sehingga namanya semuanya yang perempuan ada Hananya. Tetapi itu istri Imran. Apa yang terjadi ketika Hana itu mengandung? Maka pertama yang dilakukan apa? Dia nazar. Sambil ngelus perutnya, dia nazar kepada Allah, ya Allah, nanti ketika anakku lahir, aku akan pasrahkan kepadamu, akan menjadi yang mengajarkan nilai-nilai kebenaranmu. Jadi pertama itu nazar, Bu. Itu Quran surat Ali Imran ayat 35 sampai 37 itu teknik dalam mendesain anak-anak kita. Maka jangan sampai salah loh ya. Ketika kita lagi mengandung, kita nazarkan yang baik, itu perintah. Karena Hana itu nazar, ya Allah, kalau nanti anakku lahir, aku akan pasrahkan kepadamu. Muharraron, aku akan berikan untukmu, untuk mengabdi padamu ya Allah, supaya bisa menjadi pengganti ayahnya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ayat itu bercerita, yang diinginkan anak laki-laki, ternyata yang keluar anak perempuan. Apa yang dilakukan oleh Hana? Hana protes. Ya Allah, anak laki-laki itu beda loh dengan anak perempuan. Ya sudah lama, laki-laki perempuan beda. Tetapi apa? Tetapi kemudian dibuat simpulan, tetapi pilihanmu pasti bagus. Makanya Bapak Ibu, diberikan anak model apapun, terima dan syukuri. Ketika kita terima dengan baik, kita syukuri dengan baik, yakin Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak itu mudah untuk kita ketahui dan dia akan menjadi orang yang sukses. Tetapi kalau kita sudah mulai sambat, loh kok wedok maneh, loh kok wedok maneh, lah itu. Biar laki-laki maupun perempuan kita pasrahkan kepada Allah. Yang ketiga, setelah dia yakin bahwasanya pilihan Allah terbaik, yang ketiga dalam ayat itu, lalu aku beri nama Maryam. Nama yang harum, nama yang indah, nama yang bagus, nama yang mengandung doa. Setelah itu di dalam ayat 36 juga disebutkan. Nah, setelah diberi nama, maka Hana minta kepada Allah, ya Allah, proteksi anak saya. Jaga anak saya dari perilaku-perilaku yang buruk. Minta kepada Allah. Kita itu loh kadang-kadang inginnya anak kita sukses, tapi kita nggak mau minta. Itu yang jadi masalah. Padahal ketika kita minta kepada Allah, Allah pasti mengabulkan. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kalau ada hambaku bertanya kepadaku, aku dekat dan aku pasti akan mengabulkan semua hambaku yang mau berdoa padaku, asalkan dua, yakin dan melaksanakan perintahku. Loh itu loh, syaratnya nggak terlalu rumit. Tapi kita yang jarang minta kepada Allah, bisanya kita berharap, tapi nggak pernah kita sandarkan kepada Allah. Nah, pada ayat selanjutnya yang ke-36 itu, kemudian dia minta proteksi kepada Allah. Dan ternyata yang terakhir yang luar biasa. Apa permintaannya Hana? Ya Allah, jaga anak saya. Setelah disuruh jaga, ada guru yang mendampingi. Siapa gurunya? Zakaria. Nabi Zakaria itu Bapak Ibu, itu disuruh
oleh Hana, ditugaskan oleh Allah untuk mengawal Maryam yang di mihrab. Tapi apa ya hebatnya? Setiap kali dibuka mihrab itu, ternyata makanan lengkap, semuanya lengkap. Maka apa yang terjadi? Zakaria cemburu. Cemburu sama siapa? Cemburu terkait dengan doa-doanya orang tua. Ternyata doa Hana jauh lebih luar biasa dibanding dengan Zakaria yang mengawal. Zakaria nggak kerja apa-apa. Karena apa? Karena doa Hana itu diterima oleh Allah dan semuanya dilengkapi. Setiap buka mihrab semua sudah tersedia. Makanya Bu, kita nggak boleh hanya menyandarkan pada gurunya saja. Pilihan yang tepat ketika kita milih guru-guru di Muhammadiyah, itu pilihan yang tepat. Jangan bicara karena biaya. Ingat Bapak Ibu, kadang-kadang ada sekolah itu biayanya kecil, tapi resikonya yang mahal. Tapi ada juga yang biasanya atau biaya sedang-sedang saja, tapi resikonya enggak terlalu tinggi. Kita sandarkan semuanya itu kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan anakku nanti akan menjadi anak-anak yang hebat. Kita minta kepada Allah. Nah, di sini kemudian kita lihat, ya, ini sudah lihat, nanti boleh dibagi ke teman-teman yang lainnya boleh, ke orang tua boleh, materi-materi ini. Kami buat skemanya. Di mana letak kegagalan itu? Konsep itulah yang saya kirim ke Pak Profesor Bambang Sudibyo. Sesungguhnya semua konsep modalitas anak sudah lengkap. Tetapi ketika dia lahir, itu ada dua perilaku yang selalu menghantui anak kita. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Ini konsep pendidikan karakter. Makanya ketika buku saya tahun 2009 mau dicetak di Jakarta, ada syarat yang diberikan ke saya. Pak Najib, bukunya akan saya cetak ya karakter itu. Pas hari pendidikan di tanggal 2 Mei. Tapi ada dua syarat Pak. Apa syarat pertama? Tolong untuk bahasanya ditinggikan untuk sekolah-sekolah RSBI. Kan waktu itu eranya RSBI. Baik, akan saya buat dua versi. Yang kedua Pak, apa syaratnya Mbak Vini yang di Jakarta itu? Hilangkan Quran dan hadisnya. Mohon maaf bukunya saya tarik, nggak jadi saya terbitkan. Langsung saya terbitkan di Surabaya, ya, di Jawa Post Book. Akhirnya saya keliling se-Indonesia untuk memberikan pendampingan sekolah karakter. Karena semua pendidikan itu konsepnya dalam Quran. Tidak ada konsep-konsep dari luar negeri. Saya benturkan Bu. Saya lihat ketika saya ke Singapura, saya lihat di Australia, mana sih konsep pendidikan luar negeri? Itu semuanya konsep Quran. Sampai pada gaya belajar, saya sering tanya pada guru-guru, ada auditori, visual, kinestetik, saya tanya, itu sumbernya dari mana? Gak ada yang jawab. Itu namanya taklid, saya bilang gitu. Ternyata itu sumbernya adalah Tony Stockwell dari Inggris, seorang psikolog. Tetapi sumber utamanya surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a absar afidah. Itu konsep gaya belajar. Kemudian yang namanya enjoyable learning itu teorinya siapa? Itu teorinya Rasulullah. Saya bukakan ini ayatnya. Pendidikan berbasis pertanyaan, ini ayatnya. Mana ada konsep-konsep yang lahir dari Singapura, yang lahir dari Australia, ternyata semua itu lahir dari Quran. Cuman kadang-kadang kita belum terlalu percaya dengan isi Quran itu. Kita yang punya itu loh, kita nggak mau menggalinya. Maka termasuk ini, karakter itu ada di mana? Di surat As-Sams ayat 8, 9, 10. Setiap manusia diberi oleh Allah dua sifat. Apa sifat itu? Fujur. Yang kedua takwa. Dua sifat selalu melekat pada anak kita. Fujur dan takwa selalu bergandengan. Maka qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang-orang yang bisa mengawal potensi. Mana potensinya? Tiga itu. Bentuk terbaik, memiliki fitrah, kecerdasan majmuk dia miliki. Itu potensi. Tapi sayangnya sistem nggak dibuat. Itu yang kami sampaikan waktu itu ke Pak Profesor Bambang Sudibyo. Karena tidak ada sistem, semuanya pada ngejar ujian nasional, semuanya seolah-olah ukuran sekolah seperti pabrik panci. Ukurannya sama, bahannya sama,
anak kita jadikan sama. Maka kemudian ketika saya diundang untuk ikut diskusi, kami sampaikan bahwa setiap anak itu punya perbedaan, diferensiasi. Jangankan anak satu sekolah, anak 5 itu saja yang saya miliki, nggak bisa saya samakan harus mengikuti saya, mengikuti orang tua, nggak bisa. Dia adalah dirinya sendiri. Maka buku ini saya katakan, jadilah dirimu sendiri. Nggak harus seperti orang tua, nggak harus seperti orang lain, tapi jadilah dirimu sesuai dengan potensi yang kamu miliki. Ketika dia punya potensi, kembangkan, maka sukses tinggal tunggu waktu. Maka Bapak Ibu, kita nggak perlu nuntut anak-anak kita untuk nilainya tinggi-tinggi. Kita dulu yang harus melihat anak saya punya potensi apa, lalu saya kembangkan nanti seperti apa. Maka dalam waktu singkat dia akan jadi dirinya sendiri, dia akan prestasi. Nah, maka yang pertama, lalu saya terjemah Bapak Ibu, qad aflaha man zakaha, beruntung orang-orang yang bisa menyucikan diri. Maka di situ muncul takwa. Takwa dalam Quran itu akan melahirkan yang namanya anak penyejuk hati. Jadi kita mendapati anak itu 4 bentuk Bapak Ibu, 4 bentuk. Pasti kita tinggal pilih yang mana. Yang pertama, anak kita sebagai penyejuk hati orang tua. Dimanapun berada, anak kita selalu berdoa buat orang tua. Anak kita insya Allah selalu selamat dan bisa menyelamatkan orang tua. Coba dilihat surat Al-Furqan ayat 74 itu. Tetapi ada 3 pilihan lain Pak Ibu. Ada anak sebagai hiasan. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anakmu hanya hiasan, hanya pameran. Anakku lu pinter, anakku cerdas, anakku sampai ke luar negeri. Begitu ibunya bapaknya sakaratul maut, ditelepon, nak, bapak ini masuk di ICU, sebentar bu, saya belum menyelesaikan tugas saya. Tercabik yang namanya hati kita, karena bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah di saat kita membutuhkan, anak-anak ada di samping kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata ayun, anak yang sesuai dengan surat Al-Furqan ayat 74. Ada lagi surat At-Taghabun ayat 15, anak sebagai fitnah bagi orang tua. Di rumah nggak ada masalah bu, tapi di luar sana itu banyak perangkap-perangkap anak kita. Tiba-tiba orang tua ditelepon, tiba-tiba sekolah ditelepon, karena anak itu di rumah nggak ada masalah, tapi anak kita ada yang menjadi fitnah bagi orang tua. Dan yang paling mengerikan, anak sebagai musuh, aduwwul lakum fahdharun, musuh bagimu, maka berhati-hatilah. Padahal kita sudah melihat anak kita adalah produk sukses, tapi pengawalannya yang salah. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang-orang yang bisa mengawal potensi anak itu. Bagaimana potensi kita kawal? Sekolah mendesain seperti kegiatan-kegiatan yang tadi. Setiap anak punya potensi, nggak ada yang diem, nggak ada yang pasif, semuanya aktif, semuanya punya potensi. Itu kita kembangkan sesuai dengan potensinya. Kalau itu kita lakukan, maka kita akan menemui anak kita yang luar biasa nanti. Saya dulu pernah kok bu, SD itu loh, tadi Jaran Kepang itu pernah. Dan itu masih teringat semuanya. Gak ada sesuatu yang pernah kita lakukan kemudian kita lupakan. Semuanya ada di dalam memori jangka panjang. Maka berikan pengalaman. Jangan hanya dituntut dengan nilai-nilai akademik, tetapi lihat potretnya. Anak kita punya potensi apa? Kembangkan sesuai dengan potensinya, maka dia akan sukses dalam waktu yang cepat. Tapi kadang-kadang antara orang tua dengan anak ini benturan, sehingga tidak pernah ketemu. Untuk itu kita mulai sekarang lihat, karena potensi anak itu bisa dilihat mulai dari SD. Saya punya apa? Bapak Ibu tahu yang namanya Andi F. Noya? Pernah dengar kan? Kick Andy, pernah dengar? Itu broken. Dia nggak tahu ayahnya. Dia hanya tahu ibunya seorang penjahit. Kok saya tahu? Saya biasanya kalau ada orang sukses, saya kepoin ceritanya. Saya cari bukunya. Kenapa kok dia sukses? Kenapa dia berhasil seperti ini? Karena sampai sekarang Andi F. Noya itu belum punya S1 loh. Tetapi gurunya yang luar biasa hebat. Dia hanya tahu ibunya, saya baca di buku Kick Corner 1.
Kick corner 1 saya baca, ternyata yang menyebabkan dia berhasil seperti itu adalah gurunya. Saya punya cerita setelah saya baca itu, gurunya itu namanya Bu Ana. Bu Ana itu, Bu, ketika Andi kelas 4, Andi F. Noya, itu diikutkan lomba guru siswa berprestasi. Andi, kamu nanti mewakili untuk kelas 4 ya nak, untuk lomba. Apa kata Andi? Bu, saya kan jarang masuk. Iya, nanti ibu setiap sore akan datang ke rumah kamu. Bayangkan seorang guru, setiap sore datang, naik becak, karena asalnya Surabaya. Dia naik becak, datang bimbing. Tapi begitu lomba, Bu, dia gagal, juara 1 dari belakang. Maka sebagai seorang anak yang dipercaya, apa yang dirasakan? Malu, gak enak sama gurunya. Dia datang kepada Bu Ana, dia sampaikan, Bu Ana, mohon maaf Bu, saya gagal. Apa jawabannya Bu Ana? Andi, kamu gak gagal nak. Dengan kepandaianmu menulis, kamu akan jadi wartawan sukses. Bayangkan itu kelas 4. Sudah dibangun komunikasi yang luar biasa. Coba kalau itu kepada Pak Najib. Pak Najib, mohon maaf, saya nggak menang, makanya Andi, kamu setiap hari harus masuk. Coba kalau masuk setiap hari, kamu bisa menang. Ini gara-gara kamu jarang masuk, makanya kamu nggak bisa menang. Itu mungkin kalau saya jawab seperti itu. Tapi Bu Ana yang hebat itu mampu mengendalikan diri. Andi, kamu nggak gagal nak. Dengan kepandaianmu menulis, kamu akan jadi wartawan yang sukses. Dan itu muncul di kelas 4. Maka ketika dia lulus di SMK sampai perguruan tinggi, dia diberi beasiswa. Saya tidak akan ngambil beasiswa kalau tidak ke jurnalistik, kalau tidak di wartawan. Karena apa? Dia yakin bahwasanya kata-kata guruku ini benar. Namanya dalam Al-Quran qaulan baligho. Untuk komunikasi sehat antara orang tua dengan anak, itu sempat kami sampaikan di Suara Muslim 3 pertemuan. Ada qaulan baligho, qaulu salama, qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan sakila, qaulan layyina. Masya Allah, Quran lengkap saya tulis dalam sebuah buku, judulnya Guru yang Berhati Guru. Tidak semua guru berarti guru, karena ada juga guru yang berarti politik, Pak. Jadi musim-musim sekarang ini banyak guru berarti politik. Itu banyak. Ada juga yang guru berarti pedagang, tapi guru yang berarti guru, mulai ucapannya, sikapnya itu guru betul. Gak akan pernah memaki murid, tidak akan mudah marah. Maka benar kalau ada guru yang gampang emosi, itu karena hati. Saya mau tanya, kita bisa nggak membaca hati orang lain? Ayo, bisa nggak kira-kira? Saya sering ditanya sama teman saya, Pak Najib, apakah teman-teman itu semuanya kemudian berpikir positif terhadap Bapak? Enggak. Saya tahu enggak semuanya orang itu selalu berpikir positif terhadap saya. Itu hak orang lain untuk berpikir apapun tentang saya. Tapi kitalah yang harus selalu berpikir positif, maka kita akan bahagia kepada siapapun. Ingat Bapak Ibu, sesungguhnya bahagia dan tidaknya seseorang ada di sini. Bukan karena jabatan kita tinggi itu pasti bahagia, enggak kan? Enggak. Orang yang uangnya banyak juga belum tentu bahagia, tetapi orang yang hatinya tenang itu yang bahagia. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza solahat solahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Tahukah kalian, kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza solahat solahal jasadu kullu. Ketika daging itu bagus, Bu, kaki bagus, tangan bagus, telinga bagus, mata bagus, ucapan-ucapan kita bagus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketika buruk yang namanya segumpal daging mudghah, maka kaki sampai ujung kepala ini semuanya buruk. Ngomongnya juga nggak enak didengar, telinganya juga sering mendengarkan gosip, itu karena hatinya yang buruk. Kata Rasulullah, ala wahyal qalb. Tahukah itu? Itu hati. Jadi hati itu gampang ditebak, karena semua yang kita lakukan itu produk hati. Maka saya masih ingat Bapak Ibu, ini yang terakhir, penutup yang terakhir,
Kita nanti ketika kembali kepada sang pemilik, ruh kita kembali ke atas, jasad kita kembali ke bumi. Itu orang yang hidupnya bahagia, itu orang yang amalannya masih ada di bumi. Di saat ruhnya di atas, kemudian jasad kembali ke bumi, amalannya masih ada. Amalan apa? 3. Idza matabnu adam in qata amalu ila min salas. Yang pertama sedekah jariyah. Ada yang bertanya begini, Pak, apakah harta itu dibawa mati? Iya, harta itu dibawa mati. Jika harta itu dipakai untuk membangun sekolah SD Muhammadiyah 10, itu yang dibawa mati. Harta kita banyak Bapak Ibu, tapi rumah kita ada 3. Kita yang mati nggak ada yang kita bawa. Saya itu punya teman, usianya masih adik saya. Dia punya 2 rumah yang mewah dua-duanya. Mobilnya itu juga luar biasa, anaknya hanya 1. Tiba-tiba dia meninggal, 2 rumah nggak ada yang ngeramut. Bayangkan, andaikan ini dijual kemudian dipakai untuk membangun sekolah, sudah berapa lantai dan amal jariahnya akan mengalir. Untuk itu Bapak Ibu jangan ragu-ragu. Saya tadi dengar bahwasanya SD Muhammadiyah 10 mau bangun, betul kan Pak? Dan saya yakin apa yang kita keluarkan ini gak bakalan tertukar dengan nilai yang buruk. Itu yang akan membawa kita. Pak, saya sekarang hanya bisa memberikan 5 juta. Ya Allah, kalau 5 kali berapa? Itu sudah berapa nanti akan terbangun. Jangan mengeluh. Yang susah lagi sudah nggak bangun, tapi ngomel. Ada yang seperti itu, tapi bukan di sini. Yang nggak ikut biasanya seperti itu. Ini bolak-balik bangun, uangnya nggak ada, bangun nanti tarian lagi. Kalau nggak bisa bayar nggak usah ngedumel. Tapi kalau punya, berikan dengan ikhlas. Ini harta yang kita miliki. Ya Allah, yakin itu akan bisa menerangi cahaya saat kita ada di dalam kubur dan saat nanti kita di akhirat. Bahkan anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang sukses semuanya lewat pintu ini. Yang kedua, ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga, waladin solihin yatulahu, anak soleh solihah yang bisa mendoakan orang tua. Ini yang mengantar kita sukses semuanya. Coba hanya 1 slide itu 1 jam. Makanya di sini Bapak Ibu tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Ketika ada sesuatu orang yang lagi membutuhkan, kalau kita memberikan sesuatu yang dibutuhkan, insya Allah pahalanya akan berlipat. Saya kira itu. Sehingga sekali lagi harapan kita semuanya, mudah-mudahan anak kita semuanya akan menjadi anak-anak yang sukses. Maka jaga potensi yang dia miliki, jaga. Jangan kita merusaknya. Jangan sampai kita yang menguraikan sehingga anak kita gagal semuanya. Bukan karena Allah yang salah, kita yang tidak bisa menjaga dengan sebaik-baiknya.